Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keri, kelas daring. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai materi umum. Jadi, Bu akan menjelaskan mengenai materi umum yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Nah, tidak terasa kan kita sudah masuk ke semester 2. Jadi, kita sudah melalui semester 1 kemarin. Bagaimana hasilnya? Apabila hasilnya memuaskan, maka harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk hasilnya yang kurang memuaskan, maka bisa kita perbaiki di semester 2 ini. Oke, anak-anak. Nantinya di semester 2 kita akan membahas 4 materi. Yang pertama mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi tentang puisi rakyat. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai materi fabel atau cerita fabel. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu akan menjelaskan gambaran umum dari keempat materi itu. Jadi kita akan mempelajari apa saja sih tentang materi-materi tadi. Yang pertama, materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jadi untuk ini bab 5 itu menjadi pembaca efektif. Jadi kita harus membiasakan untuk membaca atau meningkatkan literasi kita. Nantinya di cerita fiksi dan non-fiksi ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, membaca dan mengenali unsur, pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, merangkum buku. Yang ketiga, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Yang keempat, mengamati contoh komentar terhadap buku. Nah, nantinya kita akan mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian kita akan memahami isi buku ini tuh apa sih, amanatnya apa. Nanti akan kita analisis unsur intrinsiknya. Jadi, mulai dari sekarang, anak-anak bisa mempersiapkan baik buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi, kalau misalnya masih belum memiliki, bisa diusahakan untuk memiliki atau bisa mencari pinjaman dari perpustakaan ataupun temannya. Itu adalah materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Untuk bab ke-6 ini, itu adalah berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas sendiri, nanti untuk detailnya akan Ibu jelaskan di pertemuan ketika surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk di surat pribadi dan surat dinas, kita akan mempelajari beberapa hal seperti yang pertama, mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Kemudian jadi apa sih surat pribadi itu, surat dinas itu apa sih? Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa dari surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir adalah menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas ataupun email. Nantinya akan kita coba untuk menulisnya sesuai dengan keadaannya. Nanti kita seperti apa, nanti kalau misalnya PTMT kita akan mencoba untuk menulis surat resmi di kertas seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dari bab ke-6. Selanjutnya, bab ke-7. Bab ke-7 ini kita akan membahas mengenai puisi rakyat. Untuk bab ini menjelaskan tentang mewarisi nilai luhur dan mengekspresikan puisi rakyat. Jadi mengekspresikan puisi rakyat itu seperti apa, nantinya kalian harus mencoba untuk membaca puisi. Nah, untuk hal-hal yang harus kita atau yang akan kita pelajari di materi puisi rakyat ini, yang pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menyimpulkan dari isi puisi rakyat. Jadi nanti kita menyimpulkan nih, amanat apa sih, isinya apa sih, tentang apa sih puisi rakyat ini gitu. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat. Kemudian yang keempat, menyajikan puisi rakyat secara lisan maupun secara tertulis. Nantinya untuk penyajian puisi rakyat ini akan kita pilih salah satu, lisan apa tulis, kayak gitu. Nah, itu tadi untuk bab ke-7 tentang puisi rakyat. Untuk bab terakhir mengenai teks cerita fabel, untuk teks cerita fabel ini berada di bab ke-8, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel atau teks cerita fabel. Nah, apa yang akan kita pelajari atau kita lakukan di bab ini? Nantinya kita akan mengenali ciri dari teks cerita fabel atau cerita fabel sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan menceritakan kembali isi dari cerita fabel menggunakan bahasa kalian. Selanjutnya yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa dari teks cerita fabel. Dan terakhir kita akan mencoba untuk memerankan isi teks cerita fabel
Kalau misalnya waktunya nanti memungkinkan, kita bisa memperagakan di depan kelas, atau kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, kita akan mencoba untuk membuat sebuah drama atau mempraktekkan cerita fabel ini melalui video. Seperti itu tadi untuk gambaran yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Jadi ada 4 materi, bisa kalian coba untuk baca-baca terlebih dahulu materinya seperti apa di buku paket kalian. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sehingga untuk pekan ini kalian cukup memahami terlebih dahulu materi-materi apa yang akan kita pelajari di semester 2. Begitu. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau masih kurang jelas, kalian bisa menanyakan melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp mata pelajaran Bahasa Indonesia kita. Oke, sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, memahami untuk materi-materi selanjutnya, dan juga bisa mempersiapkan untuk kegiatan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.